Masalah lahan harus selesai bulan Maret. Ya, ya. Harus tuntas sampai Makassar ya Pak? Iya, harus tuntas dan oleh sebab itu kita dorong supaya 2023 ini proses ini sudah bisa selesai. Pelabuhan itu kan selama ini kan melewati pasar maupun jalan sempit. Oleh sebab itu kita tadi sudah putuskan bahwa Pelindo 4 akan membebaskan lahan kurang lebih 1,5 km untuk menjadi konektivitas masuk ke jalan tol. Sehingga kita dorong tadi untuk penlok penetapan lokasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan itu dipercepat. Lalu Bina Marga melakukan desain konstruksi secepat mungkin. Lalu BPJT sebagai badan pengatur jalan tol itu dia bertanggung jawab untuk bagaimana konektivitas jalan Sodetan itu langsung tembus ke tol. Apa yang menjadi keuntungan adalah bahwa kontainer-kontainer yang akan masuk keluar pelabuhan itu tidak lagi mengalami kemacetan dan proses sirkulasi arus barang itu bisa berjalan dengan baik. Kedepan dalam desain Makassar New Port, dia akan menjadi pelabuhan ekspor yang besar untuk masuk ke Asia Timur maupun juga ke Australia. Sehingga dia menjadi hub penghubung bagi Indonesia Timur dalam ekspor impor yang besar di kawasan kita, Indonesia Timur. Kita berharap bahwa Makassar New Port. Apa keuntungannya adalah bahwa pemerintah provinsi Makassar, Sulawesi Selatan maupun kota Makassar akan mendapat manfaat yang luar biasa. Masalah lahan harus selesai bulan Maret. Ya, ya. Harus tuntas sampai Makassar ya Pak? Iya, harus tuntas dan oleh sebab itu kita dorong supaya 2023 ini proses ini sudah bisa selesai semua. Ya, dan prinsipnya adalah bahwa sebuah program ketika masuk dalam program prioritas nasional, dia harus selesai sebelum Presiden Jokowi harus turun. 2024 harus selesai semua. Dalam konteks itu maka kita dorong supaya kereta api Makassar Parepare ini harus selesai sebelum Presiden ini turun gitu, Presiden Jokowi. Itu prinsip gitu. Kalau Ya. tidak selesai Maret Pak, konsekuensinya Apa Maret maksudnya apa? untuk pembahasan lahannya Pak tadi kalau tidak kalau masih mundur lagi dibatalkan ada Oh enggak, ini enggak ada proses pembatalan, enggak boleh mundur lagi gitu. Ya, jadi kita akan dorong karena begini. Prinsip sebuah kerja manajemen adalah siapa kerjakan apa, siapa bertanggung jawab untuk apa, dan dia harus terukur kapan itu dilaksanakan. Dan kantor staf presiden sebagai kantor yang mendapat kewenangan dari presiden untuk melakukan pengendalian dan debottlenecking. Jika ada sumbatan-sumbatan maka kami pastikan bahwa itu harus jalan. Kami nggak ada urusan yang dapat begitu. Karena ini arahan presiden langsung, jadi kami bertanggung jawab untuk proses pembebasan lahan atau ada sumbatan-sumbatan antar kementerian. Kalian tadi lihat bahwa saya nggak ada beban sedikit pun kan. Kenapa? Karena kewenangan yang kami dapat adalah melakukan debottlenecking, pengendalian. Kata pengendalian itu sangat luas, adalah bagaimana kita mengendalikan agar program itu berjalan dengan baik. Kita memastikan bahwa program itu bisa berjalan sesuai dengan arahan dan rencana yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi nggak boleh main-main di sini. Gitu. dari sisa waktu kurang lebih sebulan untuk pembebasan lahan itu masih dapat juga Pak? Mengingat dari 2013 lahan kereta api ini masih salah-salah. Belajar untuk optimis. Gitu. Belajar untuk optimis ya. Iya. Kalau hidup nggak optimis ya nggak usah hidup lah gitu. Di luar dua proyek tadi kan Sulsel memiliki beberapa proyek PSN, termasuk bendungan, kemudian ada juga kawasan industri. Sejauh ini mungkin dari komitmen dari pemerintah pusat dan melihat sendiri komitmen pemerintah provinsi menyelesaikan PSN untuk selain kereta api dan MNP bagaimana? Saya rasa Bapak on the melihat? track ya, Iya. karena pemerintah provinsi di bawah pimpinan gubernur kan mental entrepreneurship cukup bagus ya. Ya gubernur, kalian mesti bersyukur bahwa kalian punya gubernur cerdas gitu ya. Dan itu didukung oleh OPD yang bagus, sekda yang cekatan, yang membuat semuanya on the track. Nah, oleh sebab itu yang kami melihat hari ini itu dua proyek strategi nasional yang sangat sentral. Tapi yang lain tetap kami akan melotot terus gitu, baik tentang bendungan, kawasan industri dan lain-lain. Kalau ini sudah bisa jalan, maka relatif insya Allah semua masalah itu bisa selesai dengan konektivitas yang ada gitu loh. Ya. Tapi kan kemarin sempat ada yang keluar dari PSN ya Pak, kayak bendungan Jenelata dan Spambang Itu biasa, evaluasi itu biasa. Itu hanya menyangkut pembiayaan secara nasional. Keluar dari PSN bukan berarti bahwa tidak dilaksanakan. Iya. Tetap akan jalan terus gitu. Tol Mamina Sate bagaimana Pak? Ya? Kloter keempat katanya Tol Mamina Sate. Enggak, nanti kita bicarakan lain kali gitu. Ya. Makasih banyak, makasih banyak Pak. Bukan dia orang staf presiden. Yang mana? Oh, enggak, itu nanti perencanaan itu nanti kita bicarakan sebab kita harus koordinasi dengan BPJT juga dan Bina Marga. Karena targeting itu kan kita harus atur dengan baik. Ini kan kita harus tahu jujur bahwa ketika COVID ini kan banyak kan anggaran yang refocusing dan realokasi kan. Jadi kita harus juga melaksanakan sesuatu itu harus terukur gitu. Ya, baik.